Kisi-kisi nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri bentuk 3 dimensi. Kita lihat soalnya. Berdasarkan pengertiannya, karya 3 dimensi memiliki ciri-ciri: A. Dapat dinikmati keindahannya dari satu sudut pandang. Ya, ini saya jelaskan bahwa ciri-ciri 3 dimensi itu dapat dinikmati bukan dari satu sudut pandang, ya. Jadi dari sudut pandang manapun. Jadi udah jelas yang A ini adalah salah, ya. Lalu B, tidak memiliki volume. Nah, ini juga kurang tepat, ya. Jadi kalau ciri-ciri bentuk gambar 3 dimensi itu dia harus memiliki volume, ya. Yang C, mempunyai panjang, luas, dan tinggi. Nah, ini juga kurang tepat, ya. Karena kalau ciri-ciri gambar 3 dimensi itu, bentuk 3 dimensi itu, dia tidak mempunyai tidak memiliki luas, ya. Dia hanya memiliki lebar, ya. Kayak seperti ini nih, yang D. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah D, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kisi-kisi nomor 2. Peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar. Kita lihat di sini soalnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar adalah kecuali. Ya, kita baca satu persatu. Yang A, tidak adanya proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang B, komposisi dalam meletakkan benda. Yang C, cahaya yang menyinari objek gambar dan membentuk bayangan. Yang D, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan 3 dimensi. Ya, ini merupakan semuanya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar, ya. Tapi ada kecualinya, berarti kita pilih salah satu yang bukan perlu diperhatikan dalam membuat gambar, ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini yang A, tidak adanya proporsi bentuk benda yang akan digambar. Nah, ini tepat, ya, karena sini ada kata kecuali, ya. Ini tepat, ya. Kita tandain dulu deh, ya. Komposisi dalam meletakkan benda. Nah, ini termasuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar, ya. Komposisinya dalam termasuk. Cahaya yang menyinari objek gambar. Nah, ini juga perlu, ya. Yang perlu diperhatikan, ya. Lalu penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan 3 dimensi. Nah, ini juga perlu, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, ya. Tidak adanya proporsi benda yang akan digambar. Jadi harusnya itu ini memiliki proporsi, ya. Harusnya memiliki proporsi atau proporsi untuk benda yang akan digambar, ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang A, ya. Kisi-kisi nomor 3. Disajikan penggalan teks lagu anak disertai not angka. Peserta didik dapat menentukan not angka yang bernada tinggi atau rendah, ya. Jadi di sini kisi-kisinya adalah nanti peserta didik dapat menentukan not angka, ya, not yang bernada tinggi ataupun rendah. Ya, kita lihat di sini soalnya. Di sini ada lagu pelangi, ya. Tanda titik di bawah notasi angka menandakan bahwa nada tersebut dilantunkan dengan nada, ya. Di sini notasi angka yang menandakan ini, ya, tanda titik di bawah notasi angka, ya. Maka jawabannya yaitu nada rendah, ya. Jadi kalau ada titiknya di bawah itu nada rendah, tapi kalau ada titiknya di atas itu merupakan nada yang tinggi. Kisi-kisi nomor 4. Disajikan penggalan not lagu dengan nada tempo tertentu. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari tanda tempo tersebut. Nah, di sini ada lagu Merah Putih, ya. Lagu judul Merah Putih memiliki birama 4/4. Artinya setiap titik-titik ketuk bernilai 4, ya. Jadi setiap 4/4 artinya setiap ketuk, ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D, ya. Jadi lagu berjudul Merah Putih memiliki birama 4/4, artinya setiap 4 ketuk bernilai 1/4. Kisi-kisi nomor 5.
Disajikan gambar gerakan tari daerah tertentu, peserta didik dapat menyebutkan nama tarian sesuai gambar. Ya, di sini kita lihat ada gambarnya di nomor 5 ya. Nama tarian pada gambar tersebut adalah ya, A. Tari tortor, yang B. Tari piring, yang C. Tari lilin, yang D. Tari saman. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat pada gambar tersebut adalah tari saman. Ya. Kisi-kisi nomor 6, mengidentifikasi asal tari daerah sesuai gambar. Ya, di sini ada gambarnya ya. Asal daerah pada tarian sesuai gambar adalah, kita lihat di sini gambarnya adalah penari memegang piring. Berarti ini udah jelas ya, tari piring ya yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, tari piring berasal dari Sumatera Barat. Kisi-kisi nomor 7, peserta didik dapat mengidentifikasi karakter dari daerah tertentu di Indonesia ya. Nah, di sini nomor 7 ada gambarnya ya. Jadi nanti peserta didik dapat mengidentifikasi karakter ya, karakter tari daerah tertentu ya. Lihat di sini soalnya, karakter dari tari Jaipong adalah ya, yang A adalah keceriaan, yang B kesedihan, yang C kecentilan, yang D keramahan ya. Jadi tari Jaipong itu lebih karakternya lebih ke keceriaan ya. Ya, jawaban yang A. Kesedihan tidak ya, kecentilan juga tidak, ramah juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kisi-kisi nomor 8, disajikan gambar contoh kolase dan mozaik. Peserta didik dapat menentukan perbedaan kedua jenis karya seni teknik tempel tersebut ya. Kita lihat di sini ada gambarnya ya, kolase dan mozaik ya. Apa perbedaan dari seni kolase dan mozaik ya? Kita lihat penjelasannya, apa itu kolase ya. Ya, kolase karya seni dua dimensi yang menggunakan bermacam-macam bahan untuk membuatnya. Ya, jadi dia bermacam-macam bahannya ya, ada biji-bijian, ada daun dan sebagainya ya. Lalu kalau mozaik ya, menggunakan kepingan-kepingan material sejenisnya ya. Jadi ada keramik ya, bisa digunakan untuk membuat mozaik ya. Sini soalnya, apakah perbedaan karya seni kolase dan mozaik? Lihat di sini A, pada keanekaragaman bahan yang digunakan, yang B, pada warna yang digunakan, yang C pada perekat yang digunakan, yang D pada permukaan gambar yang ditempel ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jadi yang A ya, pada keragaman bahan yang digunakan. Kisi-kisi nomor 9, disajikan langkah-langkah membuat montase secara acak. Peserta didik dapat menentukan urutan membuat karya seni tempel jenis montase dengan benar ya. Perhatikan berikut ini tahapan membuat montase ya. Di sini ada tahapannya ya. Jadi secara acak, jadi nanti kalian tinggal menyusunnya ya. Susunan pembuatan montase yang tepat adalah, lihat di sini yang satu menempelkan gambar pada buku ya, menggunting gambar. 3, memilih gambar yang diperlukan dari majalah ataupun koran. Yang D, menyusun gambar pada gambar ya. Kita lihat di sini yang paling tepat itu, kita rutin pertama ini nomor 1 yang ini ya nak ya. Ya, memilih gambar yang akan diperlukan dari majalah ataupun koran ya. Lalu kita lihat lagi menggunting gambar ya. Setelah itu menggunting gambar, ini yang kedua ya. Lalu setelah itu menyusun gambar, ini yang ketiga ya. Lalu terakhir itu menempel gambar pada buku ya. Jadi setelah disusun baru ditempel, ini yang keempat ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ya 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1 ini jawaban paling tepat adalah yang C ya. Kisi-kisi nomor 10, disajikan 4 gambar cerita yang acak. Peserta didik dapat menentukan urutan cerita yang tepat sesuai gambar ya. Lihat di sini gambarnya secara acak ya.
Urutan yang tepat agar menjadi sebuah cerita yang padu adalah, ya, kita lihat di sini ada gambar, 4 gambar ya secara acak ya. Jadi jawabannya yang paling tepat ya. Sini yang adalah yang D. Ya. Sini jelaskan dulu. Nomor 1 ada mobil sedang berjalan ya. Lalu yang kedua itu, yang ketiga ya. Di sini ada orang menyeberang. Lalu yang kedua kecelakaan, dia ketabrak. Lalu yang keempat ya, itu dibawa ambulan ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi nomor 11, disajikan gambar cerita, peserta didik dapat menentukan judul cerita yang tepat sesuai gambar ya. Di sini ada gambarnya kancil dan kura-kura ya. Judul yang sesuai dengan gambar cerita di atas ya adalah, yang maksudnya gambar ini anak ya, gajah dan semut bersahabat ya. Sini bukan ya, karena di sini gambarnya adalah kancil dan kura-kura, bukan semut ya ataupun gajah. Kancil dan kura-kura sahabat yang baik, ini kita tandai dulu ya. Burung dan kerbau sahabat yang baik, ini juga salah ya, karena di situ gambarnya bukan gambar burung ataupun kerbau. Buaya yang D, buaya dan kancil tidak bersahabat, ini juga kurang tepat ya, karena di situ bukan gambar buaya dan kancil. Kancilnya ada ya, tetapi buayanya tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Yaitu kancil dan kura-kura sahabat baik. Kisi-kisi nomor 12, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri komik. Ya, kita lihat di sini soalnya. Ciri utama dari komik adalah mempunyai sifat ya. Kita harus tahu dulu ciri-ciri komik itu apa aja. Lihat di sini ciri-ciri komik menyampaikan cerita ya. Lalu yang kedua proporsional ya. Jadi artinya jumlah teks dan gambar seimbang ya. Lalu bahasa percakapan, ada bahasanya ya, bahasanya bahasa percakapan kalau komik ya. Lalu yang keempat yaitu bersifat kepahlawanan. Yang kelima itu menggambarkan watak sederhana ya. Yang terakhir itu yang keenam itu menyediakan humor yang lucu-lucu ya. Sini kita lihat yang A, menarik perhatian, ini tidak ada ya. Tidak ada ya di ciri-ciri komik. Lalu yang sederhana juga di sini tidak ada ya. Yang cerah juga tidak ada. Yang lucu D. Nah ini ya, menyediakan humor ini termasuk yang lucu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 13. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi gambar cerita ya. Sini soalnya salah satu fungsi dari cerita, gambar cerita adalah ya, lihat di sini yang A, memiliki seni audio pembaca bagi pembaca ya. Jadi perlu dipahami dulu juga bahwa kalau gambar cerita itu tidak memiliki seni audio ya, yaitu visual bukan audio ya, adalah visual ya. Jadi ini jawabannya yang A salah ya. Tidak bisa membangkitkan emosi pembaca ya. Nah ini ya, fungsi gambar cerita itu harus bisa membangkitkan emosi pembaca. Ini juga salah karena sini tidak bisa ya. Lalu yang C, sulit untuk dimengerti pembaca. Nah ini juga kurang tepat ya. Jadi fungsinya itu harusnya mudah dimengerti oleh pembaca ya. Lalu yang terakhir yang D, memudahkan pembaca dalam memahami cerita. Nah ini ya, ini juga salah satu termasuk fungsi gambar cerita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Itu memudahkan pembaca dalam memahami cerita. Kisi-kisi nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan arti dari tangga nada mayor. Kita di sini soalnya tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada yang tersusun oleh 7 not pokok yang disebut ya. A, pentatonis, yang B, kromatis, yang D, diatonis, yang D adalah notasi. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah diatonis, yang C ya. Sini juga kita jelaskan ya, tersusun oleh 7 not pokok ya, yaitu 1 1 1 1 setengah 1 1 1 setengah ya. Kisi-kisi nomor 15 ya. Disajikan notasi penggalan lagu dengan tangga nada mayor. Peserta didik
dapat menentukan ciri-ciri lagu sesuai tangga nada pada lagu tersebut. Ya, di sini ada penggalan lagunya ya, maju tak gentar ya. Soalnya kita baca, ciri-ciri tangga nada mayor adalah yang A diciptakan oleh C. Simanjuntak, yang B diawali dan diakhiri dengan nada La, ya, yang C bersemangat, yang D memiliki interval 1/2, 1/1, 1/2, 1/1. Ya, kita lihat di sini tangga nada mayor ciri-cirinya ya. Yang pertama itu bersifat riang gembira ya. Lalu yang D, yang kedua yaitu bersemangat ya. Yang ketiga itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do. Berarti ini yang B ini udah jelas salah ya. Yang B ini udah jelas salah, dia diawali dengan nada La ya. Salah. Lalu ini juga diciptakan oleh C. Simanjuntak, ini juga kurang tepat ya. Lalu ini bersemangat kita tandai dulu yang C. Lalu kita lihat yang terakhir memiliki interval nada ya. Jadi mempunyai pola intervalnya yaitu 1/1, setengah, 1/1, 1/1 ya. Sementara ini yang D adalah 1/2, 1/1. Ini udah jelas salah, nggak sesuai ya. Jadi ciri-ciri tangga nada mayor itu interval polanya itu 1/1, setengah, 1/1, 1/1 ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 16, peserta didik dapat menentukan nada dasar pada lagu bertangga nada minor dengan tepat. Ya, kita sini soalnya lagu bertanda nada diatonis minor biasa diawali dengan nada yang satu, yang A 1 Do, yang B 3 Re, yang 4 Fa ya, C. Lalu yang D itu 6 La. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya, yaitu yang 6 ataupun La. Kisi-kisi nomor 17, peserta didik dapat menuliskan interval nada pada tangga nada minor. Ya, di sini yang diminta adalah menuliskan interval nada pada tangga nada minor. Kita lihat soalnya. Interval yang terdapat pada tangga nada diatonis minor adalah ya, kita lihat di sini penjelasannya ya. Tangga nada diatonis minor, nada ini memiliki jarak antara nada yaitu 1/2, 1/1, 1/2, 1/1 ya. Sedangkan untuk contoh tangga nada ini yaitu A minor. Nada tersebut terdiri dari La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang 1/2, 1/1, 1/2, 1/1, yaitu yang C ya. Yang B ya. Adalah yang B, 1/2, 1/1, 1/2, 1/1. Ini adalah interval nada diatonis minor ya. Kisi-kisi nomor 18 ya. Peserta didik dapat menentukan pola lantai diagonal berdasarkan gambar. Ya, kita lihat soalnya. Gambar tarian berikut yang mempunyai pola lantai garis diagonal adalah ya. Lihat di sini. Yang A kita tandai dulu ya. Yang B ini adalah segi 5, ini salah ya, bukan ya. Yang C ini adalah pola lantai garis lurus ya, ataupun vertikal ya, salah ya. Lalu yang D ini adalah pola lantai garis zigzag ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya. Ini adalah yang A ya. Itu bentuk pola lantai garis diagonal. Kisi-kisi nomor 19, disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan pola lantai dari tari saman sesuai gambar ya. Jadi di sini adalah pola lantai tari saman ya. Pola lantai tari saman di kisi-kisinya ya. Kita lihat di sini ada gambar tari saman ya. Soalnya kita baca, umumnya pola lantai yang digunakan oleh penari saman berbentuk ya, yang A diagonal, tadi kita sudah bahas sebelumnya, diagonal itu seperti ini ya. Ya. Lalu horizontal. Nah, ini horizontal lurus ke ini ya, lurus. Lalu vertikal yang C ini lurus ke depan ya. Lalu yang D adalah melengkung. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya, horizontal. Jadi dia lurus ya.
Ini salah ya, vertikal, melengkung, diagonal juga salah. Kisi-kisi nomor 20. Disajikan gambar pola lantai, peserta didik dapat menentukan pola lantai simetris melalui gambar. Ya, kita lihat di sini gambar yang menunjukkan bentuk pola lantai simetris adalah yang A gambar seperti ini, yang B segi 5, yang C ya, lalu yang D ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pola lantai simetris yang A ya. Kisi-kisi nomor 21. Peserta didik dapat menentukan daerah penghasil karya seni ukir yang terkenal di Indonesia ya. Jadi di sini adalah ya menentukan daerah penghasil ini ya, daerah penghasil seni ukir terkenal di Indonesia ya, daerahnya ya. Lalu soalnya kita lihat di sini kota yang terkenal sebagai penghasil kerajinan ukir kayu di Indonesia adalah yang A Jepara, yang B Jakarta, yang C Solo, yang D Surabaya. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A ya, Jepara. Jadi penghasil kerajinan ukir paling terkenal itu adalah di Jepara. Kisi-kisi nomor 22. Disajikan berbagai motif batik, peserta didik dapat menentukan batik sederhana bermotif daun ya. Di sini nanti kisi-kisinya adalah bermotif daun ya, batik bermotif sederhana bermotif daun ya. Kita lihat di sini soalnya, gambar tersebut merupakan batik motif daun ditunjukkan oleh nomor ya. Di sini kita lihat yang bermotif daun adalah tunjukkan nomor 3. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 23. Peserta didik dapat memberi contoh karya seni rupa purbakala bercorak agama Buddha melalui gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan karya seni rupa purbakala bercorak agama Buddha. Nama seni rupa tersebut adalah ya, lihat di sini yang A candi kan ya, ini bukan candi ya. Lalu yang B stupa, ini juga bukan stupa. Lalu yang D, yang C wihara, ini juga bukan wihara. Lalu yang D adalah arca ya. Jawabannya paling tepat adalah yang D. Jadi gambar di atas adalah gambar arca, seni rupa arca ya. Kisi-kisi nomor 24. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan dibuat reklame. Kita lihat di sini soalnya. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pembuatan reklame ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah yang bukan ya. Yang bukan tujuan dari reklame ya. Jadi jawabannya itu yang A mengajak orang-orang melakukan suatu hal. Ini benar ya, ini merupakan tujuan reklame. Yang B menginformasikan sebuah berita. Ini juga betul ya, reklame juga sebuah informasi. Lalu yang C menampilkan hasil ujian kelulusan ya. Ini kurang tepat, kita tanya dulu. Yang D menawarkan suatu produk. Ini juga merupakan tujuan reklame. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang C ya, menampilkan hasil ujian kelulusan. Kisi-kisi nomor 25. Peserta didik dapat menunjukkan contoh iklan layanan masyarakat melalui gambar ya. Di sini kita lihat ada gambarnya ya. Kita lihat di sini iklan layanan masyarakat tersebut bertujuan untuk memelihara ikan di rumah ya. Kita lihat di sini gambarnya juga bukan ya. Bukan tujuannya ya. Yang B memakan ikan. Kita tandai dulu ya, karena di sini kalimatnya juga ada ayo makan ikan. Yang C memancing di laut juga salah. Yang D membeli ikan lokal salah ya. Jadi paling tepat adalah yang B memakan ikan. Kisi-kisi nomor 26. Peserta didik dapat menentukan keunggulan dari pembuatan brosur ya. Jadi kita lihat di sini soalnya, brosur memiliki keunggulan, salah satunya yaitu ya spesifik dan banyak. Ini juga kurang tepat ya. Banyak tapi tidak lengkap, ini juga kurang pas ya. Singkat dan tidak lengkap, ini juga kurang pas. Singkat tetapi lengkap, nah ini adalah yang tepat ya. Jadi brosur itu dia singkat kalimatnya tapi lengkap. Jawabannya yang adalah yang D. Kisi-kisi nomor 27.
peserta didik dapat menjelaskan manfaat dibuat iklan layanan masyarakat. Ya, kita lihat di sini soalnya. Iklan sangat berperan dalam aktivitas bisnis. Manfaat adanya iklan adalah yang A, produk menjadi berkualitas, yang B, produk menjadi terkenal di masyarakat, yang C, produk yang diiklankan menjadi lebih murah, yang D, produk semakin banyak ditiru oleh perusahaan lain. Ya, kita teliti satu persatu ya. Produk menjadi berkualitas, ya, iklan itu tidak membuat produk menjadi berkualitas, ini kurang tepat. Ya, produk menjadi terkenal di masyarakat, ya, ini kita tandai dulu. Ya, produk yang diiklankan menjadi lebih murah, ya, iklan itu tidak menjadikan produk menjadi lebih murah, ya. Yang D, produk semakin banyak ditiru oleh perusahaan lain, ini juga tidak, ya, tidak termasuk dari manfaat adanya iklan. Jadi yang paling tepat adalah manfaat adanya iklan itu adalah produk menjadi terkenal di masyarakat, ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kisi-kisi nomor 28. Disajikan tangga nada, peserta didik dapat menentukan interval nada pada tangga nada mayor. Lihat di sini nomor 28, soalnya ada gambar tangga nada, ya. Gambar tersebut merupakan interval nada dari tangga nada, ya. Karena di sini adalah soal kisi-kisinya, di sini kita lihat tangga nada mayor, ya. Tangga nada mayor, ya. Lihat di sini juga tangga nada intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah, ya. Jadi jawabannya yang pentatonis juga salah, ya. Yang B minor kurang tepat, yang C mayor, ya. Yang D kromatis juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mayor. Kisi-kisi nomor 29. Peserta didik dapat menjelaskan arti interval nada dengan benar. Kita lihat di sini soalnya, jarak antara nada satu dengan nada lainnya disebut, ya, kita lihat di sini nada, ya, kurang tepat, ya, interval kita tandai, ketukan kurang tepat, tangga juga kurang tepat. Jadi jarak antara nada satu dengan lainnya, ya, yang disebut itu B, ya, interval, ya. Kisi-kisi nomor 30. Peserta didik dapat menentukan not angka atau notasi atau yang berjarak setengah laras pada tangga nada dengan tepat, ya. Kita lihat di sini soalnya. Pada nada mayor C sama dengan Do, pasangan nada yang memiliki jarak setengah adalah yang A, F dan G, yang B, A dan B, yang C, D dan E, yang D, B dan C, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, ya. Nada setengah itu yaitu B dan C, ya. Kisi-kisi nomor 31. Disajikan partitur lagu tertentu, peserta didik dapat menentukan nada yang interval nada tertentu sesuai partitur yang disajikan, ya. Di sini ada partitur lagu, ya, Maju Tak Gentar. Lihat di sini soalnya, dari penggalan partitur lagu Maju Tak Gentar kita dapat mengetahui birama lagu tersebut adalah, ya, yang A 6/8, yang B 4/4, yang C 3/4, yang D 2/4, ya. Lihat di sini, ya, biramanya adalah 4/4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Kisi-kisi nomor 32. Disajikan 3 contoh urutan not angka, peserta didik dapat menentukan not angka berjarak satu nada, ya. Kita lihat sini soalnya ada interval nada, ya. Jarak nada yang memiliki interval satu nada adalah, ya. Kita lihat sini yang A, C ke C, ya. C ke C ini adalah interval nadanya adalah 0, ya. Jadi salah, ya, kurang tepat. Yang B adalah C ke D ini 1, ya. Kita tandai dulu. Yang C ke E ini 2. Jadi kurang tepat, ya. Lalu C ke F ini adalah 2,5, ya. 2 1/2. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya. Karena di sini ada interval nada, interval satu nada. Jadi jawabannya adalah yang B. Kisi-kisi nomor 33.
Disajikan gambar sekelompok orang sedang menari. Siswa dapat mengidentifikasi pola lantai tari berdasarkan gambar. Lihat di sini ada gambar orang sedang menari ya. Tarian ini menggunakan pola lantai yang A garis melengkung, yang B diagonal, yang C garis vertikal, yang D garis horizontal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melengkung, karena di sini ya adalah siswa tersebut menarinya sedang ya garis lengkung ya. Yang A. Kisi-kisi nomor 34. Disajikan ilustrasi sebuah tarian daerah. Peserta didik dapat menentukan properti yang digunakan pada tari tersebut. Ya, di sini ada gambarnya. Lihat di sini tari daerah Sumatera Barat. Pada gambar di samping menggunakan properti yang A selendang, kurang tepat ya. Tidak menggunakan selendang ya. Yang B lilin, tidak juga, propertinya bukan lilin. Yang C lilin, yang C piring ya. Kita lihat di sini piring ya, memegang piring, berarti paling tepat adalah yang C piring. Topi yang D juga bukan ya, jadi paling tepat jawabannya adalah yang C, propertinya adalah piring. Kisi-kisi nomor 35. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk pola lantai yang banyak digunakan pada tari tradisional di daerah Indonesia ya. Lihat di sini pola lantai tarian yang berasal dari Sumatera Barat tersebut adalah yang A lingkaran, di sini bukan ya. Yang B diagonal, ya diagonal juga bukan. Ya, yang C melengkung, bukan ya. Yang D adalah lurus horizontal. Jadi paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi nomor 36. Disajikan gambar bentuk pola lantai tari daerah tertentu. Peserta didik dapat menyebutkan nama bentuk pola lantai sesuai gambar. Kita lihat di sini ada gambarnya ya. Tari serimpi dari Jawa Tengah. Pada gambar tersebut memiliki pola lantai yang A vertikal ya, yang B horizontal. Yang horizontal seperti ini ya, lurus ya. Yang C lingkaran seperti ini. Yang D diagonal seperti ini. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A, seperti ini ya, vertikal. Kisi-kisi nomor 37. Peserta didik dapat merinci bahan yang diperlukan dalam pembuatan patung dari tanah liat. Ya, di sini kisi-kisinya adalah pembuatan patung dari tanah liat. Kita lihat di sini bahan membuat patung. 1 tanah liat, yang 2 air secukupnya, yang lem, yang keempat meja putar ataupun papan, yang kelima gambar tokoh, yang keenam sudip, yang ketujuh pasir ya. Kita lihat sini soalnya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung dari tanah liat ditunjukkan pada nomor ya. Sini kita lihat membuat patung dari tanah liat. Nah, di sini nomor 1 tanah liat termasuk ya. Yang nomor 2 air secukupnya juga termasuk. Yang ketiga lem tidak termasuk. Yang keempat meja bundar termasuk ya. Meja putar ataupun papan ya termasuk. Yang kelima gambar tokoh termasuk. Yang keenam sudip termasuk. Yang ketujuh pasir tidak termasuk ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Jawabannya paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 38. Disajikan gambar contoh salah satu patung Nusantara. Peserta didik dapat menjelaskan cara pembuat patung sesuai gambar. Sini ada patungnya ya. Lihat soalnya, teknik dalam membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung yaitu logam sehingga mencair kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk. Rupa patungnya disebut teknik butsir. Membutsir salah ya. Yang B merakit juga kurang tepat. Yang D memahat juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah cetak ataupun dicor. Jadi jawabannya yang D. Lihat di sini kisi-kisi nomor 39. Disajikan tabel bahan-bahan tertentu. Peserta didik dapat menentukan bahan-bahan yang tepat untuk membuat adonan platisin. Ini bahan-bahannya tepung maizena,
minyak sayur, air hangat, garam, gula. Bahan yang digunakan untuk membuat adonan platisin adalah nomor, ya kita di sini tepung maizena tidak termasuk ya. Yang termasuk adalah tepung terigu kalau untuk membuat adonan platisin ya. Minyak sayur termasuk ya, air hangat termasuk, garam termasuk, gula tidak termasuk ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang 2, 3 dan 4. Yang B. Kisi-kisi nomor 40. Disajikan gambar patung dari bahan tertentu. Peserta didik dapat menyebutkan hal yang digunakan untuk membuat patung sesuai gambar. Lihat soalnya di sini ada gambar orang sedang membuat patung ya. Alat bantu yang digunakan dalam teknik membuat patung seperti gambar adalah, kita lihat di sini yang A palu dan pahat yang kita tandai dulu. Yang B butsir kurang tepat. Yang C obeng juga tidak ada ya. Yang D pisau ukir juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah palu dan pahat ya. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pembahasan kisi-kisi pada mata pelajaran SBDP ini. Semoga kalian sukses dan bisa dapat dengan mudah mengerjakan soal US tahun pelajaran 2021-2022 ya. Untuk itu saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.